adegan di mana Romeo itu disuruh untuk mewakili Pak Baskara untuk menerima penghargaan di acara. Jadi disuruh milih-milih jas dan ditemani sama Yasmin. Jadi Yasmin yang ngasih penilaian mana jas yang pantas buat Romeo di situ. Ya intinya sih fitting-fitting jas lah. Ya itu bagian dari romance-romance ringan lah, dari tiap adegan kan pasti ada ya. Jadi ada diselipin itu gitu. Jadinya dia itu nggak sengaja kalau nyebutin seakan-akan Romeo-nya ganteng, tapi maksudnya dari semua baju yang dipilih itu paling bagus untuk Romeo gitu maksudnya. Jadi dia bakal pakai baju jas itu. Itu yang akan dipakai sama Romeo. Tadi acara apa? Itu acara kayak the best achievement apa gitu kan buat perusahaan Cakradinata. Jadi seharusnya bokap yang diundang, tapi karena bokap nggak fit Pak Baskaranya, jadi diwakili sama Romeo gitu. Tapi ya ujungnya juga akhirnya diusir juga sih sama Bu Ajeng sama Mas Rangga gitu. Sebenarnya sih bukan belum jelas, tapi namanya juga cerita ya, maksudnya kan hubungan itu kan nggak ada yang instan juga, jadi harus dibangun, apalagi kan kita harus paham ini tuh kan stripping, which is kita tayang tiap hari kan, jadi progresnya itu mungkin sedikit demi sedikit gitu ya, walaupun sedikit kan tetap itu namanya progres kan, jadi kita nggak bisa kayak dari 1 langsung ke 10 ya, kita harus pelan-pelan lah, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ya aku juga paham lah banyak netizen yang kayak apa ya, ngasih masukan kayak ayo dong, Jangan pacaran di belakang. bukan gitu, kayak apa sih, kasih adegannya entah megang tangan lah apa gitu. Ya itu kan semuanya kan ada porsinya juga gitu, nggak kayak Romeo bisa seenaknya physical touch gitu, apalagi kan belum ada status, belum ada apa-apa kan, kasihan dong kalau misalnya belum ada status tapi dipegang-pegang ceweknya kan, seperti itu. Tapi ada beberapa momen yang kalau emang misalnya Yasmin dalam bahaya, itu kan mau nggak mau kan Romeo harus nyelamatin, itu harus ada melibatkan kontak fisik juga. Nah yang seperti itu masih oke lah, nggak bisa kayak dia pada gantung harus ada physical touch-nya lah, entah megang-megang gitu. Nggak, menurut aku sih nggak etis lah ya. Secara karakter Romeo dan Yasmin itu nanti jadi akan sedikit ada istilah loophole-nya gitu lah. Oh banyak pasti. Pastilah. Ada pro kontranya juga kok. Tapi sejauh ini untungnya sih kalau yang aku pantau, yang pro-nya sih lebih banyak sih. Sebenarnya ya, sebenarnya timnas kita tuh punya kemampuan bermain yang sangat bagus sih, dengan pelatih yang juga sangat mumpuni gitu loh. Tapi ya balik lagi, mungkin saya juga nggak tahu karena saya bukan pelatih, saya bukan pemain bola. Tapi kan balik lagi dengan permainan sport gitu kan, itu sangat mengandalkan kontak fisik, body contact yang seperti itu. Mungkin ya kalau menurut saya sih kita emang secara fisik sih kalah sih, tapi itu nggak jadi alasan untuk tidak bisa melawan negara lain. Pasti ada teknik yang lain lah, itu strategi itu yang sebenarnya harus dipecahkan sama pelatih gitu, dan mungkin nggak segampang itu juga dieksekusi sama pemain. Tapi ya hopefully bisa menang lah ya, 1-0 juga cukup kok. Menurut aku sih sah-sah aja lah, maksudnya negara lain juga ada yang naturalisasi pemain juga gitu loh. Ya selama menurutku itu untuk kemajuan timnas, kenapa tidak gitu. Dan itu juga bukan sesuatu hal yang ilegal kan, tidak merugikan siapapun juga sebenarnya. Untuk timnas Indonesia, semangat mainnya, mudah-mudahan bisa menang besok dan juga pertandingan seterusnya. Dan untuk penonton, jangan lupa untuk nonton timnas Indonesia melawan Australia besok hanya di RCTI.